Kalau begitu udah celaka deh tuh orang. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, makanya hati-hati. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka Jibril? Haula alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang yang tukang makan daging orang waktu di dunia, kata Jibril. Kata Jibril, itu orang waktu di dunia sering makan daging orang. Sering makan daging orang. Kanibal dong. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ghibah. Kata Jibril, tuh orang di dunianya sering makan daging orang. Maksudnya bukan kanibal, tapi maksudnya dia di dunia sering ghibah. Saya mau sampaikan ini supaya kita betul-betul waspada dengan ghibah begitu. Nah, sikap kita bagaimana sikap kita nih? Kalau ada orang ghibah, satu, berusaha mengingatkan dan menghentikan. Paman kita habis taklim gitu ngobrol, terus mulai deh tuh. Tahu dari mana tuh angin ya? Langsung mulai deh. Langsung mulai deh tuh. Nah, sikapnya begini. Satu, kalau masih mau duduk di situ, ingatkan dan hentikan. Kalau enggak, tinggalin tempat itu. Gitu. Jadi kalau salafus soleh duduk di majelis gibahin orang, kalau dia nggak bisa stop, dia tinggalin. Ya, tapi jangan, kan cara bisa macam-macam, betul kan? Ya, pakai cara yang sopan. Ente pemakan bangke semua ente. Jangan begitu. Ahli neraka ente semua. Jangan. Pak, saya mohon maaf ya, nggak bisa lama-lama nih, saya mau tinggal dulu gitu. Mau kemana? Gerah. Gitu. Bener nggak gerah? Gerah bener nggak? Lah kan pakai AC masjid, nggak gerah. Maksudnya gerah apa tuh? Bisa nggak begitu ya? Bisa begitu. Jadi kalau ada orang gibah, jangan diem dengerin. As-sukut alamatur ridha, mendiamkan kemaksiatan itu tanda ridha dengan kemaksiatan itu. As-sukutu anil haqqi syaitanun akhras. Diam tidak membela kebenaran berarti itu setan yang bisu. Setan yang bisu. Wah, Masya Allah. Dibilang setan bisu kita. Masya Allah hadirin. Jadi sikapnya gimana? Sikap kita gimana? Sikap kita kalau nggak bisa berhentiin, tinggalin majelisnya. Begitu hadirin sekalian. Tinggalin majelisnya. Nah sekarang penyebab ghibah. Kenapa sih orang ghibah? Gitu ya. Kenapa orang ghibah? Nah ini untuk mengingatkan kita bahwa ketika kita ghibah kan orang itu jelek. Padahal yang ghibah juga jelek. Karena penyebab ghibah para ulama nih. Satu, di hatinya ada penyakit namanya hasad. Hasad itu apa? Tamanni zawalin ni'mati minal ghair. Hasad itu cirinya kita punya perasaan ngelihat orang dapat nikmat, kita ada perasaan mudah-mudahan dia itu nikmatnya nggak dapat lagi, atau hancur atau hilang atau sebentar. Itu namanya hasad. Tapi kalau orang dapat nikmat, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dia. Nah, itu nggak hasad tuh. Kalau hasad itu orang dapat duit banyak, mudah-mudahan hilang duitnya. Nah, ya, gitu. Itu dia dapat proyek mulu tuh. Itu bentar-bentar benerin rumah, beli mobil baru, miara tuyul kali. Wah. Itu namanya apa, Pak? Namanya hasad. Yang kedua, punya niat merendahkan orang yang digunjingkan, artinya dia sombong. Jadi pertama sebabnya hasad, kedua sombong. Ini aja udah biangnya penyakit hati ini. Jadi orang yang sering gibah, gampang gibah, udah bisa dipastiin badannya sehat, hatinya badannya negatif, hatinya positif. Positif apa? Hah? Nah, kalau di PCR tuh hatinya positif begitu.
Ada nggak PCR hati, Pak? Nggak ada ya. Badannya sehat, hatinya sakit. Pergaulan yang buruk, nggak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh itu menguntungkan pergaulannya dunia dan akhirat. Kita kalau gaul sama orang-orang soleh, ikut soleh nggak? Ikut soleh. Bergaul sama tukang minyak wangi, kira-kira gimana? Hah? Dapat wanginya kita walaupun nggak dibagi. Wangi amat dari toko minyak wangi tuh. Padahal nggak beli, ya, nyobain doang. Makanya sering bergaul dengan orang yang soleh. Kemudian menganggap dirinya lebih baik, sombong ya. Nah, ini juga salah satu pembahasan yang menarik ini. Tidak semua ghibah dilarang. Jadi yang diharamkan adalah ghibah yang satu, keburukan itu ada pada diri orangnya, memang betul. Orang yang diomongin gak ada, dan dia ngomongin gak ada niat untuk merubah atau menghentikan. Itu namanya apa? Ghibah. Sekarang ada ghibah yang dibolehkan. Contohnya ada di sini, saya catat ada 6. Ada berapa, Pak? Ada 6. 6 ini nggak termasuk ghibah, boleh. Ya, boleh. Nggak termasuk ghibah. Memang kayak ghibah tapi boleh. Nomor 1, tazallum namanya. Tazallum. Tazallum itu artinya mengadu ke hakim di pengadilan. Mengadu ke hakim di pengadilan. Nah, begitu. Sekarang ini pengadilan agama paling banyak menerima pengadilan cerai. Ya, angkanya itu 360.000 per tahun di Indonesia. Tertinggi se-Asia Pasifik. Kalau dihitung per hari, setahunnya 360.000. Seharinya kurang lebih 1.000 perceraian. Kemudian dari 1.000 perceraian per hari, mayoritas sekarang ini mayoritasnya gugat cerai. Kalau gugat cerai berarti dari laki, dari perempuan. Perempuannya yang pengen cerai, datang ke pengadilan, begitu. Itu mayoritasnya tuh. Nah, di pengadilan istrinya yang bilangin, Pak Hakim, laki saya pelit. Gibah nggak tuh? Gibah nggak? Enggak. Kan tazallum di pengadilan. Kenapa ibu pengen cerai dari laki ibu? Laki saya pelitnya, nauzubillah. Apalagi ringan tangan, bukan ringan tangan nolong, gamparin mulu. Udah pelit, gamparin mulu begitu. Nggak boleh ya, nggak boleh nih yang muda-muda nih kalau nikah nanti. Haram hukumnya nampar istri. Kalau ada yang berani nampar istri di dunia, ditamparin sama malaikat tar di akhirat. Nggak berhenti-berhenti. Nggak boleh. Mukul-mukul muka tuh nggak boleh. Yang menyakiti badan istri itu haram. Nggak boleh. Dihisap itu. Ya. Nyubit sampai biru. Ntar dipukulin sama malaikat dalam kubur. Sampai nanti dibangkitkan. Baru dibangkitin, pukulin lagi. Kenapa? Sering dia sakitin dia punya istri. Ya. Tuh hadirin. Sama ibu-ibu juga begitu. Ngelempar lakinya pakai piring. Hah? Dibalas nggak kira-kira di akhirat? Dibalas. Dilempar apa? Tempayan. Tempayan dari neraka ya. Ya Allah. Jadi kalau di hakim gibah nggak tuh? Jangan nanti misalkan ada yang punya perkara. Wah, saya nggak mau ngasih penjelasan, takut. Ya, salah itu. Makanya harus taklim ya. Membuka kezoliman bukan ghibah, tapi di depan pengadilan. Jangan sama orang tetangga. Tahu nggak? Laki pelit banget, kagak ngasih duit. Itu ghibah bukan? Ghibah bukan? Itu biangnya ghibah itu. Karena yang digibahin siapa? Suaminya. Masya Allah. Kedua, melaporkan keburukan dan kemungkaran dengan niat menghentikan atau mencegah. Ini bukan ghibah. Pak RT, saya lapor. Kenapa? Nah, begitu. Pak RT, saya lapor. Kenapa? Itu tadi perasaan saya lihat di kontrakan. Kontrakannya kontrakan laki. Masuk perempuan. Padahal saya tahu dia belum nikah. Ghibah bukan?
Gibah bukan? Loh kalau gibah mah jangan dilaporin, biarin aja berduaan. Gibah bukan? Bukan. Nanti bela diri lagi. Ini orang rajin sholat jamaah, kerjaannya gibah aja gibah. Ngurusin orang aja ngurusin orang. Nggak boleh orang seneng. Usil. Nah, begitu. Ternyata gibah bukan pakai begitu. Bukan. Melaporkan keburukan, melaporkan kemungkaran, ada niatnya menghentikan atau mencegah. Berarti lapornya nggak ke sembarangan orang, kan begitu. Ini ke RT nggak lapor, diomongin aja, diomongin supaya orang sekedar tahu aja, tapi nggak mau cari jalan keluarnya. Akhirnya gibah terus itu, ngomong ke Pak RT, ngomong ke Pak RW, begitu. Tindak lanjuti. Ketiga, meminta fatwa, saran atau nasihat. Ini juga nggak gibah. Pamannya bapak-bapak datang ke seorang kiai, seorang ulama, ngadu. Pak Kiai, kenapa? Istri saya, Pak Kiai. Kenapa istrinya? Istri saya nggak mau masakin saya, misalkan. Gibah bukan? Terus udah saya kasih uang belanja sebulannya 27,5 juta. Masih kurang Pak Kiai. Bilangnya masih? Itu gibah bukan? Bukan, karena ngomongnya ke siapa? Ke Kiai. Kenapa ngomong ke Kiai? Minta solusi. Gibah bukan? Bukan. Jadi jangan ragu-ragu hadirin ya. Harus bedain mana gibah, mana bukan. Guru rapat kenaikan kelas. Ini ada anak nih namanya ini nggak pernah masuk, bolos mulu. Tuh, gibah bukan? Bukan. Kalau guru bukan. Jadi jangan dibilang tuh, tahu nggak ente orang yang paling demen gibah tuh guru tuh. Ngomongin muridnya mulu. Enggak, kalau dia ngomongin di rapat ya, kemudian diserahin ke BK, bukan gibah. Terus yang keempat, mengingatkan. Nah ini nih hadirin sekalian nih, ini perlu ya, perlu sekali. Mengingatkan publik tentang keburukan seorang public figure. Nah, bukan gibah itu. Kalau ada public figure, dia buruk akhlaknya, ya, terus bapak-bapak omongin, ya, ke orang, itu bukan gibah. Dengan niat supaya orang jangan ngikutin. Karena kalau public figure kan diikutin. Betul? Tuh. Dalilnya mana Pak? Dalilnya Fir'aun. Bapak-bapak pernah ketemu Fir'aun nggak? Nggak pernah lah. Abu Lahab? Enggak. Korun? Haman? Kok tahu? Dari Quran. Terus Quran ngejelasinnya jelek apa bagus? Fir'aun jelek, Haman jelek, Korun jelek, Abu Lahab apalagi? Abu Lahab bonus bininya sekaligus. Tabbat yada abi lahabiu wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Tuh, kejadiannya udah zaman dulu, kita nggak pernah ketemu orangnya, disebut sama Allah Abu Lahab. Tuh calon penduduk neraka, bininya juga. Tuh gibah bukan kira-kira? Bukan hadirin. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan, kalau ada public figure kelakuannya buruk, ucapannya buruk, ya, diomongin, itu bukan gibah. Niatnya supaya jangan diikutin oleh rakyatnya, jangan. Pama ada pejabat jelek, ya, terus kemudian disampaikan keburukannya supaya jamaah jangan ikutin, gibah bukan? Bukan. Kira-kira jelas nggak nih? Jelas nggak? Nah, jadi saya kira itu ya. Saya kira cukup lah ya, 4 aja lah. Tadi ada berapa tadi? Ada 6, karena udah ini ya, udah masuk waktu. Tapi yang paling sering jadi pertanyaan itu, Buya, gimana kalau kita ngomongin bapak itu, dia pejabat tinggi segala macam gitu ya? Gibah bukan? Kenapa dia omongin? Karena perilakunya begini. Ada potensi diikutin nggak? Oh ada, potensinya besar bener diikutin. Yang bukan gibah kalau begitu.
kalau ngomongin keburukan public figure dengan niat supaya orang tidak mengikuti, itu bukan ghibah. Yang ghibah gimana, Pak? Public figure bukan, ya. Public figure bukan, itu nomor satu tuh. Terus dia cuman kenal sama kita sebagai tetangga, rekan kerja, begitu ya, temen. Terus kita omongin keburukannya, omonginnya ke orang, nggak maksud cari solusi. Kalau maksudnya buat ngerubah dia, ghibah nggak? Kalau maksudnya buat menghentikan perbuatannya, ghibah nggak? Jadi jangan ragu-ragu hadirin, jangan sampai amar ma'ruf nahi munkar cadel, ragu karena takut kena dosa ghibah. Sekarang udah jelas, ya. Nah, jadi kesimpulannya, ghibah itu hukumnya apa, Pak? Dosa besar. Fid dunya wal akhirah. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita bisa menjaga ucapan kita bisa membersihkan hati kita sehingga terhindar dari ghibah di dunia dan siksaan ghibah di dalam kubur serta di alam akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la faqiran illa agnaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.